Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakina. Saya dari Biologi 4 semester 4 Stanford 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem regenerasi. Nah, yang pertama itu apa sih itu regenerasi? Nah, regenerasi itu adalah proses pembentukan bagian tubuh yang hilang melalui beberapa proses pertumbuhan morfogenesis yang berasal dari tudungnya. Nah, umumnya regenerasi itu terjadi pada hewan dewasa saja, yang dimana regenerasi itu tidak sama dengan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, ada dua mekanisme primer dari proses regenerasi. Nah, yang pertama itu regenerasi morfoklaksis, yaitu suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa atau jaringan lama. Nah, yang kedua itu regenerasi epimorfosis, yang merupakan rekonstruksi bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan baru untuk permukaan yang luka. Jadi regenerasi itu dapat berbentuk proliferasi atau sel lokal. Contohnya itu pertama pada proses penggantian bulu. Yang kedua, proses penggantian sel mukosa usus. Namun regenerasi ini dapat berupa penimbunan sel yang belum mengalami diferensiasi atau disebut dengan blastema, yang selanjutnya berdiferensi menjadi bagian yang hilang. Adanya regenerasi pada hewan dewasa menandakan bahwa hewan morfogenesis itu masih tetap ada setelah embriotik. Nah, contohnya itu pada pola dasar regenerasi kaki, yang dimana itu memulai dengan pemotongan, pendarahan, penggumpalan darah di permukaan luka, migrasi sel-sel epidermis ke jaringan lunak, dan menutupi permukaan luka oleh sel. Nah, migrasi sel epidermis itu selalu mengarah ke daerah distal atau sesuai polaritas organ. Nah, selanjutnya itu ektoderm proximal berproliferasi dan migrasi ke daerah luka sehingga berbentuk tudung apikal ektoderm. Regenerasi pada kaki tritus atau blastema mengalami diferensiasi menjadi jar, otot, tulang, dan epidermis. Nah, contoh-contoh regenerasi jaringan itu banyak sekali ya. Bisa bukan hanya dengan jaringan, dengan ekor, dengan regenerasi tulang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi. Nah, yang pertama itu temperatur atau peningkatan daya regenerasi sekitar 20 derajat Celcius untuk triturus. Yang kedua itu apical epidermal cup. Yang ketiga itu sistem saraf. Tanpa adanya syaraf, bagian yang teramputasi tidak akan beregenerasi. Nah, yang keempat itu hormon. Nah, di sini saya akan menyampaikan contoh dari hewan regenerasi. Nah, contohnya itu pada hewan cicak. Nah, cicak itu adalah salah satu dari contoh dari sekian makhluk hidup yang mempunyai kemampuan regenerasi organ, yang dimana cicak itu akan memutuskan ekornya bila dirinya merasa dalam keadaan bahaya atau menghadapi musuhnya. Nah, ekor yang diputuskan tersebut akan tergantikan kembali melalui proses regenerasi tersebut. Nah, pembentukan organ ini memerlukan waktu dalam proses pembentukannya. Nah, cicak memiliki daya regenerasi terdapat pada ekornya. Ekor cicak memiliki bentuk yang panjang dan lunak. Ekor akan mengalami regenerasi bila ekor tersebut putus dalam usaha perlindungan diri dari predator. Regenerasi tersebut diikuti oleh suatu proses autotomi. Autotomi itu yang dimana adalah suatu proses adaptasi yang khusus membantu hewan melepaskan diri
dari serangan musuhnya. Jadi autonomi itu merupakan perwujudan dari mutilasi diri. Ekor yang putus itu tersebut dapat tumbuh lagi apabila emang dapat tumbuh, cuman tidak sama seperti semula gitu. Cicak itu kemudian meregenerasi ekor baru pada umumnya di waktu senggang. Dalam stadium-stadium permulaan dari regenerasi tidak ada sel-sel dewasa, sehingga tidak ada penghambatan pembelahan sel. Ekor cicak yang dilepasin sel epidermis itu menyebar dan menutupi permukaan luka dan membentuk tudung dan memperbaiki ekornya. Berikut adalah gambar bagaimana hasil regenerasi ekor cicak. Nah, proses regenerasi ini secara mendasar tidak hanya merusakkan jaringan otot. Akibatnya tidak ada pelepasan sel-sel otot, sumber utama sel untuk beregenerasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses penyembuhan luka. Nah, regenerasi itu sel-sel yang luka dilakukan oleh sel-sel dari tipe yang sama. Yang kedua itu, jaringan yang berperan dalam penyembuhan luka adalah jaringan fibrosa. Nah, yang ketiga itu, penyembuhan luka memerlukan faktor-faktor pertumbuhan sel, diferensiasi, dan interaksi sel matris. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih dalam pertumbuhannya itu? Antara lain itu yaitu faktor yang pertama epidermal, yang kedua itu vaskular, yang ketiga transforming, yang keempat platelet. Nah, sel cadangan merupakan sel yang belum berdiferensi atau mungkin sebagai sistem sel. Nah, bagian yang berdiferensiasi tidak harus berasal dari puntung yang bersesuaian. Nah, buktinya itu tungkai yang terdapat diamputasi dan dihilangkan tulangnya mampu beregenerasi tulang. Nah, seperti contoh tadi yang saya sampaikan pada regenerasi cicak, yaitu organnya yang diambil adalah ekornya. Nah, pada regenerasi polaritas, organ selalu dipertahankan. Nah, saat regenerasi itu juga diperlukan hormon untuk penghilang kelenjar pituitari anterior akan mencegah regenerasi. Radiasi sinar X mampu memperhambat regenerasi. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang sistem regenerasi. Nah, di sini saya mohon maaf bila banyak sekali kekurangan atau materi yang kurang lengkap saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang udah menonton. Terima kasih buat ibu dosen saya, Bu Sukria. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih.